Oke, jadi langsung aja kita mulai. Aku pengen denger nih, di antara kalian berdua yang orde lama sama orde baru yang mana? Sudah pasti kita dukung orde baru. Nah, kita sih orde lama ya. Kita mendukung Pak Soekarno banget. Apa alasan kamu dukung ini orde baru? Ya, melihat dari kepemimpinan orde lama dari Insinyur Soekarno, Soekarno itu banyak sekali kegagalannya. Ya, banyak sekali kegagalannya, mulai dari inflasi yang tinggi, ketidakpastian ekonomi, serta ancaman dari PKI. Lagi pula pas zamannya Insinyur Soekarno itu ada yang namanya tragedi 13 PKI, di mana para jenderal-jenderal dibunuh dan dimasukkan ke lubang buaya. Dan itulah mengapa orde baru ditemukan. Nah, Soeharto menggantikan Insinyur Soekarno pada tahun 1967 sampai 1998, tepatnya 32 tahun. Dan itulah terjadinya orde baru. Terima kasih atas pencerahannya dari orde baru ya. Dari sebelah dari orde lama gimana? Orde lama ya. Kita nggak bisa bilang orde lama itu jelek sih. Tadi kayak tim orde baru bilangnya katanya kegagalan dari orde lama. Sebenarnya orde lama dibilang gagal juga nggak gagal, karena kita tahu orde lama terjadi setelah kita merdeka, negara kita masih baru. Jadi tantangannya itu banyak banget. Mulai dari yang waktu itu tuh kita masih negara yang miskin banget. Terus ada lagi yang namanya perang dingin antara negara-negara besar gitu kan. Dan waktu itu juga kita masih punya banyak banget kekurangan. Kita belum punya dasar negara, kita belum apa. Jadi yang dihadapi Pak Soekarno tuh banyak banget, dari kemiskinan, terus harus ngebangun macam-macam, mulai dari nol lagi. Sedangkan orde lama, orde baru itu enak gitu loh. Udah punya dasar negara, udah ada pondasinya, tinggal ngelanjutin aja sebenarnya. Terus kalau dibilang G30 SPKI salah orde lama juga, kita nggak bisa bilang itu salah orde lama ya, karena kan ya kita belum tahu kan dalam dibalik G30 SPKI itu kayak gimana, kayak gitu sih. Terus juga Pak Soekarno kan kerjanya nggak cuma satu hal. Kita waktu itu juga harus perang lagi sama Malaysia, dulu ada ganyang Malaysia dan semacamnya. Jadi orde lama nggak selamanya jelek sih. Oke, gitu. Menarik nih. Jadi tim orde lama kan itu lebih fokus ke perjuangan dan pembentukan identitas bangsa ya. Nah, kalau tim orde baru, apa alasan kalian bilang orde baru itu lebih baik untuk Indonesia? Iya pada tuh. Ada beberapa dampak di orde baru ini. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, pembangunan berencana, terus ada infrastruktur, terus swasembada pangan, terus ada pendidikan dan kesehatan, terus industri serta pendidikan dan kesehatan. Namun walaupun mungkin ada banyak kekurangan di orde baru, tetapi orde baru lebih baik daripada orde lama. Oke, bagus, menarik juga dari pendapat dari orde baru ya. Dari sebelah orde lama gimana? Nah, kita harus melihat orde lama sebagai era perjuangan yang penuh dengan yang penting semangat kemerdekaan, kedaulatan, dan budaya bangsa, menjadi landasan yang sangat bagus bagi Indonesia. Oke, jadi ini udah pada mengeluarkan pengetahuannya masing-masing ya. Apa menurut kalian, menurut pandangan sendirilah antara orde baru dan orde lama? Dimulai dari orde baru terlebih dahulu. Apa pendapat dari isi pikiran kalian sendiri? Di pendapatnya sendiri. Pendapat kita ya tentang lebih baik mana orde baru dan orde lama. Sudah jelas lah ya, orde baru lebih baik karena
lagi-lagi cukup banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di Orde Lama, baik pun di internal maupun di internasional, karena lagi-lagi inflasi yang tinggi serta ketidakstabilan politik itu yang membuat banyak sekali masalah-masalah muncul saat masa-masa Orde Lama. Nah, itu kayak apa ya? Sesuatu yang cukup kurang baik lah bagi negara yang baru lahir seperti Indonesia ini. Apalagi ekonomi saat Orde Lama itu sangat kurang sekali. Nah, ya mungkin itu aja. Coba nggak tahu dari Orde Lama itu. Cek Orde Lama itu lah. Oke, makasih dari pendapat Orde Baru ya. Apa? Dari kubu sebelah, Iya. Orde Lama gimana? Orde Lama ya. Orde Lama kan ya tadi sih kayak yang aku udah bilang tadi, kan kita negara yang baru, terus waktu itu juga ada perang dingin, jadi negara kita itu bingung gitu loh, jadi buat rebutan antara dua kubu juga, jadi ada campur tangan dari luar negeri juga sebenarnya terhadap pembangunan negara kita ya. Apalagi yang kita tahu juga Pak Soekarno itu pengennya Indonesia itu kan berdiri sendiri ya, nggak mau tergantung sama asing gitu kan, sedangkan kita nggak punya modal, otomatis inflasi itu gampang banget terjadi. Tapi kan pada saat itu ya bisa dibilang politiknya cukup stabil dibandingkan dengan Orde Baru sebenarnya kalau kita lihat. Terus juga kan kalau masalah ketidakstabilan politik di Orde Lama kan sebenarnya hanya terjadi di akhir-akhir, sedangkan itu terjadi kan karena G30 SPKI sebenarnya. Iya, itu ketika SPK karena terjadi karena tidak kuatnya atau lemahnya tentara Indonesia saat itu. Tidak ada pelatihan tentara saat itu di Indonesia. Makanya terjadilah G3 SPKI. Loh, militernya lemah karena apa? Kita tahu kan pada saat itu kita perang sama Malaysia, merebut Irian Barat. Lemah wajar. Tapi G30 SPKI dalam utamanya siapa kan kita tidak tahu. Tapi kan itu kan belum ada namanya pelatihan kuat ya. Sebelum Soeharto datang itu waduh masih lemah sekali tentara Indonesia, dan sedang Soeharto datang langsung kuat. Itu modelnya siapa? Soekarno dalam PKI. Soekarno dalam PKI itu. Ada buktinya nggak masalahnya. Tapi kalau kita lihat ya, ada kan aku sempat baca ya di internet soal adanya keterkaitan dari luar negeri juga, dari CIA. Terus juga ada yang bilang kalau ternyata G30 SPKI itu dalangnya Soeharto karena ingin melengsarkan Soekarno pada saat itu. Itu hoak itu tidak ada buktinya itu. Tidak salah itu. Tapi Dari AI itu. dari AI ya itu. Ya. AI sendiri Tapi yang menyebut. Orde Lama juga mendukung apa ya, kayak kita kan harus cinta tanah air ya, sedangkan Orde Lama itu benar-benar budaya Indonesia itu lagi keemasan banget. Di luar negeri itu budaya kita bisa dibilang terkenal. Tapi lihat mata uang Indonesia di rupiah itu di mata dunia itu melangsung tinggi, Bos. Ya, Itu di Orde Baru. Itu di Orde Baru. Oke, itu di Orde Baru. Oke, tapi kalau tadi bilang mereka ngomongin soal stabilitas politik ya, kita harus lihat di balik stabilitas politik itu ada apa? Ada penembakan misterius. Lalu partai politik juga dibungkam waktu itu. Kebebasan berpendapat juga tidak bisa. Itu dari orang-orang yang tidak senang dengan kepemimpinan Soeharto, dan mereka masih ingin yang namanya Soeharto diturunkan. Bro, tapi Pancasila bro, kita ada kebebasan berpendapat, harusnya itu dihargai dong. Ya, Di kita Orde sudah Baru menghargai, Bos. Kita sudah menghargai dengan ditembak, dibunuh, dihargai. itu namanya itu nggak sengaja, peluru kasar. Anda nggak segitu, Anda nggak segitu. Anda sepertinya mendukung mereka. Beda sekali Anda ini. Absolut bos. Jadi itu tuh bukan seperti kayak pembunuhan, melainkan kayak ketegasan negara kita, ketegasan negara kita kepada orang-orang yang seperti itu. Terlalu arti. Aku ya arti. Ketegasan kan nggak harus membunuh masalahnya, tapi ini kan Dan ini kan kayak orang-orang yang sudah kepalanya tuh sudah bukan keras lagi, udah terlalu atos lah, dibilang bahasa Inggrisnya tuh atos, udah nggak bisa dibilangin lagi dan nggak. berarti kalau ngomongin stabilitas politik berarti sebenarnya Orde Lama itu lebih stabil kan, karena nggak harus dibunuh, kita aman gitu loh. Tapi banyak sekali di Orde Lama tuh banyak sekali kesalahpahaman komunis di sana. Banyak sekali orang-orang yang masuk ke komunis. Tapi kalau ngomongin komunis ya, sebenarnya pembangunan negara Indonesia tuh nggak lepas dari komunis. Berarti secara nggak langsung komunis itu sebenarnya nggak 100% berdosa gitu loh. Iya nggak? Misalkan di Orde Lama ya, di Orde Lama komunis itu banyak membantu petani loh sebenarnya. Ya itu, ya memang ada dampak positifnya, tapi lebih ke gelap lah, kayak era kegelapannya Indonesia ya itu PKI itu, era kegelapannya Indonesia itu.
Berarti kan ada tanda tanya kenapa PKI sampai memutuskan buat melakukan kudeta kan. Nah itu kan dalangnya siapa kita nggak tahu gitu loh. Soeharto pasti itu. Soeharto karena Soeharto. gini. Soeharto ikut memakamkan ya. Soekarno mana? Soekarno cuma duduk di Istana Negara itu. Soeharto ikut memakamkan. Tapi agak pelik juga ya kalau misalkan bukan Soeharto dalangnya karena kenapa setelah PKI ini digusur kenapa yang naik harus Soeharto padahal di situ ada Nasution, ada yang selamat selain Soeharto. Kenapa Soeharto? Karena lagi dan lagi Indonesia itu tentaranya tuh lemah, makanya Soeharto lah yang diangkat menjadi presiden agar memperbaiki pertahanan negara seperti itu. Gitu. Tapi Nasution kan juga dari militer, gak ada masalah. Nasution juga bisa. Soeharto kan Prabowo. Diam. Prabowo belum lahir dia Prabowo belum lahir Anda ya. Gitu. Oke, boleh sih. Ngomong sih. Wah, sangat seru sekali ya. Seru. Jadi makin seru nih obrolannya. Tolong lebih kalem dikit lah, kalem. Santai. Sana loh yang dari tadi panas kayaknya. Sana itu Panas duluan. Ngecek. Yang memancing. Biasa orang-orang Orde Baru tuh emang galak-galak gitu sih emang. bisa santai. Nggak bisa santai orang-orang Orde Baru tuh. Buktinya yang ngomong dikit ditembak loh. Aduh. Tapi kan Orde Baru itu hanya melanjutkan programnya Pak Soekarno aja. Loh. Iya. Loh, fondasinya yang Gini buat ya. Pak Soekarno loh. Kita ibaratkan tim sepak bola, tim yang sudah rangkanya bagus terus diganti pelatih, tapi kalau pelatihnya jelek itu bakalan rusak, gak bagus lah. Tapi intinya itu kita lihat pelatih Soeharto berhasil membangun negeri ini jadi lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Karena Tetap karena saja. kerja kerasnya itu. tetap saja hanya melanjutkan programnya saja. Kalau diibaratkan ini kalau presidennya itu jelek, itu gak bakalan bisa jalan programnya itu, malah menjadi bumerang bagi negara kita. Bayangkan yang megang itu Dena Edit malah yang bagi presiden. Gak masuk akal itu. Nah, apa? Tapi sebenarnya kalau ngomongin Orde Baru lagi-lagi Orde Baru oke ya. Orde Baru emang bisa dibilang pembangunannya kenceng. Ada program Pepelita pembangunan 5 tahun, tapi kan ada sisi gelapnya yang cukup banyak. Tadi penembakan misterius, terus tadi pembungkaman juga yang demo-demo itu diilangin. Itu kan juga banyak banget tahun 1998 kan. Dihilangin tapi dikurangi, reduce ya. Tapi hilang nggak balik. Ya itu kan ya tergantung orang-orangnya itu. Ada Wiji Tukul, ada Masinah itu kan hilang kan semuanya waktu demo. Kamisan itu sampai sekarang bapak ibunya masih demo di depan kantor presiden loh Pak. Itu Orde Baru loh yang buat. Giling ke luar negeri itu bukannya diajak pergi ke luar negeri. Masih menjadi misteri Masih itu. menjadi misteri itu. Bagaimana bapaknya? Dikasih tahu caranya, mereka tuh dikasih tahu pandangan tentang orde tentang sistem pemerintahan kita. Mereka tuh dikasih sosialisasi biar lebih paham. Sosialisasi sampai puluhan tahun ya, itu hebat sekali loh. Orde Baru medalnya banyak Namanya banget, juga gila orang ya. itu kan menyerap ilmu kan juga susah. Terus Orde Baru itu juga banyak banget korupsi loh, dari keluarganya Pak Soeharto yang katanya membangun bangsa itu tadi Turun menurun. Sampai sekarang. bayangin kolusi, nepotisme itu banyak banget loh. Pejabat kalau nggak korupsi itu nggak balik modal teman-teman. Itu nggak korupsi balik modal. Mereka tuh ngeluarin uang jujur. Itu bukan korupsi, lebih ke ngambil haknya yang sedikit aja buat kita, Gitu buat mendukung. keluarga. Oh berarti tim Orde Baru itu mendukung korupsi Bukan teman-teman. mendukung Mendukung korupsi, korupsi bro. teman-teman. Itu mengambil Tolong sedikit. dijelaskan, korupsi, teman-teman. Ini Kok mengambil bisa sedikit. Kok bisa ngomong gitu loh. Anda itu kok mendukung korupsi? Mendukung korupsi loh. Bagaimana rakyat kecil? Keren banget Korupsi. loh Rek. Lebih tepatnya itu seperti ngambil yang sedikit punya orang Itu sama aja ya kan, setuju kan lo? bukan ya, Anda nggak usah ikut ada moderator ini, ada moderator nggak usah ikut Itu hak masyarakat Iya. kecil. tahu tapi kan dia apresiasi lah, kayak uang apresiasi kasih ke kita. Lagian tahun itu juga pembangunannya cuma di Jawa, di luar Jawa gak ada apa. Jawa sentris, terlalu Jawa Jawa sentris ya guys ya. karena tempat buat pusatnya Indonesia itu di Jawa. Kunci kemenangan adalah Jawa, seperti kata DNI. Nah, PKI lagi, kena PKI.
karena sisi gelap Indonesia itu Soeharto, intinya itu Soeharto. jauh banget dia tapi banget nih. Jadi apapun pandangan kalian, yang jelas kedua periode ini punya dampak besar bagi Indonesia. Nah, pesan kesan dari Orde Baru gimana? Ya pesan dan kesan kita ya semua semua orde atau semua masa itu sama-sama memiliki dampak positif dan juga dampak negatifnya masing-masing. Ya tinggal kitanya saja yang harus lebih dewasa lah untuk bijak ya lebih bijak untuk mengkoreksi semuanya, menanggapi semuanya itu ya. Dan saya rasa ya kita kalau bisa lupakan lah hal-hal yang sudah berlalu atau yang buruk dan kita ya menatau bila masa depan lagi. Oke, dari tim Orde Lama gimana? Kalau dari kesan ya, pesan-pesan ya. Kalau dari kita mungkin ya sama sih, mungkin buat generasi sekarang lebih bijak lagi lah buat menanggapi ilmu-ilmu yang baru, sejarah-sejarah kayak gitu. Dan yang penting jangan sampai melupakan sejarah sih, terutama buat masa-masa yang gelap-gelapnya, masa-masa kelamnya itu bisa dijadikan pembelajaran lah, biar nanti di masa depan tuh nggak terulang lagi kayak gitu. Terus ya dibuat ya itu aja sih, bahan belajar aja biar bangsa kita ini lebih maju lagi ke depannya kayak gitu sih. Oke, semoga obrolan kita kali ini bisa membuka perspektif baru buat kalian ya, sobat sejarah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Soeharto nomor 1, Soeharto.